Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, hari yang Kau berikan, hari indah Tuhan yang Kau berikan, kesehatan dan kekuatan yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kalau kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Kau mempersiapkan hati kami Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan melayani pada hari ini. Biarlah Tuhan apa yang dikatakan itu sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati, Kau tambah-tambahkan Tuhan apa yang akan diberikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kau berkati keluarganya Tuhan, Kau berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan-Mu yang akan melayani pada hari ini, memuji, pemusik, pemimpin pujian Tuhan, bahkan juga multimedia dan pelayan-Mu yang lain ya Tuhan, para diaken dan yang lain juga Tuhan. Kiranya Kau berikan kami kesehatan dan kekuatan juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk para jemaat yang sudah bersiap-siap Tuhan dan yang sedang bersiap-siap Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang mempersiapkan hati kami, mampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mengerti apa yang ingin Kau katakan Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Keadaan belum mudah Tuhan, keadaan tidak mudah, tetapi kami percaya Engkau yang mampukan kami, Engkau yang kuatkan kami Tuhan, sehingga kami dapat melewatinya segala sesuatunya dengan baik Tuhan. Kami percaya Engkau memegang tangan kami, Engkau menuntun kami, bersama-sama dengan kami berjalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari nama Tuhan, kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Nya bagiku. Amin. Kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersorak, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini, di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkan, persembahkanlah seluruh hidupmu
bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi, haleluya. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the ends of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior!
The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik dari apa yang akan kita punya. Mari kita berdoa. Bapa, puji syukur Tuhan kemenaker kepadamu Tuhan. Kini tiba saatnya Bapa bagi kami untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya Tuhan. Itu semua adalah kepemilikan padamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang mengelola keuangan di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu Bapa. Kau tambahkan hikmat, kebijaksanaan, sehingga dapat menggunakan Tuhan apa yang sudah kami berikan, apa yang sudah anak-anak-Mu berikan. Itu semua untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati anak-anak-Mu, hamba-Mu, jemaat-Mu yang sudah memberikan yang terbaik dari apa yang mereka punya Tuhan. Biarlah Kau yang gantikan berkali-kali lipat ganda. Itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan kita boleh bertemu kembali pada ibadah pagi ini. Dan biarlah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing, bersama dengan seluruh keluarga kami. Kami berharap Tuhan kiranya pada kesempatan pagi hari ini kami boleh terus dibekali, kami boleh terus diproses hari lepas hari untuk makin serupa seperti Engkau. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini, dan biarlah Tuhan sendiri yang menguduskan kami, menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi tempat yang subur agar benih firman Tuhan itu ditaburkan sehingga boleh bertumbuh-tumbuh dan berbuah-buah. Tuhan sendiri yang akan memakai hamba-Mu ini hanya sebagai alat-Mu saja untuk memperkatakan firman Tuhan supaya boleh menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan yang beribadah pada hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya kuat kuasa Tuhan sendiri yang menaungi hidup kami pada kesempatan pagi hari ini,
sehingga kami boleh tetap fokus mengiring Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini di dunia ibaratnya itu seperti seorang musafir yang sedang di dalam perjalanan. Dan kita bukan hidup selamanya di bumi ini, karena hidup kita itu di bumi hanya sementara. Pada waktunya kita akan tinggalkan dunia ini dan pada waktunya kita akan bertemu dengan Tuhan. Tapi sebelum itu terjadi, tentunya kita harus memperhatikan hidup kita masing-masing. Apakah hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus, ataukah hidup kita berpadanan dengan kehidupan dunia ini? Tentunya hanya saudara-saudara yang mampu menjawabnya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memperhatikan satu ayat di dalam kitab Filipi pertama ayat ke-27 sampai dengan ayat ke-30. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam satu perikop yang berjudul Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sampai demikian kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, ya, tentang pelayanan Paulus juga tentunya, ya, dengan jemaat di Filipi. Nah, di awal tadi saya katakan bahwa hidup ini seperti suatu perjalanan seorang musafir, di mana dunia ini bukan tujuan akhir dari hidup kita. Dan kehidupan di dunia ini hanya kehidupan sementara, dan kita harus lalui itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kitab Filipi ini juga kita dihadapkan atau kita diberi contoh bahwa hidup kita tuh sama seperti orang di Filipi pada waktu itu, ya. Bagaimana mereka harus memilih, ya, karena Filipi digambarkan pada saat itu, ya, Filipi adalah kota besar, kota yang begitu banyak kemungkinan. Mungkin untuk hidup sukses sebagai manusia di bumi waktu itu, Filipi adalah tempat yang terbaik, ya, kota besar, kota perdagangan, ada banyak kemungkinan untuk bisa menjadi sukses secara duniawi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kita di satu sisi kita melihat kepada apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang pertama tadi ia katakan di ayat 27, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi,
yaitu semacam sebuah pokok pikiran kepada kita. Apa tujuan hidupmu? Apa yang dikatakan Paulus demikian kepada jemaat di Filipi. Apa tujuan hidup? Dan apa yang mendasari tujuan hidupmu? Apa yang mendasari pilihan-pilihan kita? Nah, saudara, alasan-alasan seseorang untuk hidup itu ada beragam, bermacam-macam. Nah, karena kita hidup itu dikelilingi oleh banyak pilihan. Ya. Seperti saat ini juga kita dikelilingi oleh banyak pilihan. Kita mau pilih yang mana? Ya. Apa pilihan saudara? Ya, dari sekian banyak pilihan-pilihan yang diberikan kepada kita. Dan itu tidak berhenti pada titik ini saja, tapi itu akan menentukan kehidupan kita berikutnya. Akan menentukan kehidupan kita. Ya, walaupun mungkin saat kita hidup di dunia, ya kita sangat membutuhkan pendidikan. Kita sangat membutuhkan perekonomian yang baik, yang bagus. Kadang-kadang kita juga membutuhkan popularitas. Karena itu banyak orang kejar-kejar dengan segala resikonya. Kadang-kadang kita juga merasa butuh jabatan tinggi barangkali untuk bisa menentukan suatu keputusan, untuk bisa menentukan jalannya pemerintahan dan sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pilihan-pilihan itu tentunya kita harus ingat, ya, bahwa kita harus belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus juga telah menentukan pilihan yang terbaik. Ya. Apa yang terjadi dengan Paulus? Bahwa dia memilih untuk menjadi pengikut Kristus yang setia apapun resikonya. Paulus telah memilih. Kalau saudara boleh kembali melihat latar belakang kehidupan Paulus, mungkin saudara masih ingat bagaimana Paulus itu dari golongan cendekiawan yang cukup populer, banyak pengikutnya, dan ia hidup di dalam kecukupan secara jasmani. Ya, hidup Paulus itu hidup sukses secara dunia. Tetapi ketika ia telah membuka hati dan pikirannya, ketika Kristus berbicara ke dalam hatinya, maka ia menentukan pilihannya dan ia memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus yang setia apapun resikonya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus juga memberi tantangan ini kepada jemaat di Filipi. Ya. Dalam konteks waktu itu disebut Filipi kota besar, ya, banyak peluangnya. Dan waktu itu Paulus berkata, hendaklah engkau berpadanan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya kalau aku datang, aku melihat. Kalau aku tidak datang pun aku mendengar, ya, bahwa kamu teguh berdiri di dalam satu roh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu juga menjadi renungan bagi kita semua. Apakah kita memilih kehidupan kekal, ataukah kita memilih hidup yang sekarang saja, tetapi kita akan mengalami kebinasaan? Jawabannya tentu ada pada diri saudara masing-masing. Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Saat ini, dalam bulan Desember ini, kita merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan ke dalam dunia ini, yang memberi suatu perubahan yang secara hakiki bagi setiap kita, bahwa ada kehidupan kekal ketika kita percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini
menebus segala dosa kita. Apakah itu telah menjadi pilihan kita? Nah, saudara-saudara yang menyaksikan video ini pada hari ini, apakah saudara telah memilih pilihan yang terbaik bagi hidupmu yang akan datang? Apakah engkau mau memilih hanya hidup untuk di dunia yang sementara ini saja? Ataukah saudara memilih hidup untuk hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan? Hari ini saya berharap saudara-saudara memilih yang terbaik, memilih kehidupan kekal, karena Tuhan telah sediakan keselamatan ini bagi kita. Bahkan saat ketika kita masih belum mengenal Tuhan pun, Tuhan telah menyediakan ini bagi saudara dan saya. Dan sebab itu pilihan yang terbaik. Kalau saudara saat ini masih berkumpul dengan saudara-saudara, mungkin ada saudara yang belum percaya kepada Kristus, belum menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Mari hari ini kuatkan hatimu. Saudara, nyatakan dalam hidupmu mulai hari ini, Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara pada hari ini, bahwa prioritas utama yang harus menjadi pilihan bagi kita semua. Jangan kita memilih hal-hal yang sekunder atau yang kedua dan berikutnya, tapi prioritas utama itu adalah pilihan kita, yaitu adalah Tuhan Yesus. Dan Rasul Paulus sekali lagi memilih Tuhan Yesus sebagai pilihan utamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus secara jasmaninya dia bisa hidup sesuai dengan keinginan kedagingannya. Dia bisa melakukan apa saja. Punya jabatan tinggi, punya pendidikan tinggi, punya pengikut banyak, populer, bisa melakukan apa saja. Buat secara duniawi, ia boleh menjadi orang yang disebut orang sukses pada waktu itu. Tetapi kemudian ia tinggalkan semua itu ketika ia berjumpa dengan Kristus. Berjumpa secara pribadi dengan Kristus, itu yang mengubah hidup. Dan dia tinggalkan kehidupannya yang lama untuk berbalik kepada Tuhan. Karena di sanalah dia yakini itu adalah pilihan yang terbaik. Karena di sanalah kehidupan kekal Tuhan sediakan. Di dunia ini hanya sementara. Ya memang kita kadang-kadang perlu kehidupan ya di dunia ini. Tapi itu hanya sementara. Tidak mengandung kekekalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu mari kita mau renungkan baik-baik seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk memilih pilihannya yang terbaik. Nah, sebab itu dia sekali lagi dia berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, ya, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu rodan, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil ini. Nah, kelahiran Kristus, peristiwa Natal, itu adalah berita Injil yang spektakuler bagi kita saat ini juga. Karena di sanalah kita bisa melihat bahwa Yesus yang agung dan mulia itu mau turun ke dalam dunia yang hina ini. Tuhan Yesus di sorga adalah Allah yang berdaulat, yang agung, Allah yang disembah dan dipuji. Tetapi ia mau merendahkan dirinya untuk masuk ke dalam dunia ini. Dalam peristiwa Natal yang kita rayakan sebentar lagi, Yesus mau merendahkan dirinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab itu Paulus begitu berketetapan
bahwa dia memilih Kristus satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Nah, saudara, kiranya saudara memiliki ketetapan hati yang kuat juga untuk mengatakan bahwa saya memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Apapun yang terjadi dengan dunia ini. Di dunia ini, saat ini kita mengalami masa-masa yang sulit. Ya, dalam masa pandemi ini hidup kita malah sekarang seperti terbatas. Ada banyak hambatan bagi kita untuk melakukan aktivitas. Tetapi kita percaya bahwa di balik ini semua Tuhan sedang menyiapkan, Tuhan sedang membuka hati dan pikiran setiap umatnya untuk kembali merenungkan, untuk kembali berbalik kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara pernah melihat bagaimana bunga teratai itu hidup, ya. Atau mungkin saudara juga pernah memperhatikan bagaimana indahnya bunga teratai itu. Nah, saudara, bunga teratai itu hidup di air. Dia berakar ya di air, kemudian dia tumbuh di air, kemudian ia juga berbunga di air. Tanpa air, bunga teratai itu tidak bisa hidup. Tidak ada bunga teratai hidup di tanah. Tidak. Nah, itu sebagai satu gambaran bagi kita bahwa itu seperti Paulus memilih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dengan Tuhan Yesus, dia pilih. Seperti bunga teratai itu. Apapun yang terjadi, dia hidup di air. Tanpa air dia tidak bisa hidup. Begitupun Rasul Paulus. Tanpa Kristus sekarang, dia tidak bisa hidup tanpa Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus ada di dalamku. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan teratai? Sekalipun airnya keruh dan kotor, bunga teratai tetap hidup karena ada air. Sekalipun airnya kotor dan keruh, ia tetap berbunga pada waktunya, dan bunganya itu tidak kotor. Bunganya bersih dan indah. Artinya, dia tidak dipengaruhi oleh air. Itu sarana saja untuk dia hidup. Tetapi jati dirinya sebagai bunga teratai, ia nyatakan dalam hidupnya. Bahwa dia berbunga pada waktunya, dan bunganya itu bisa indah dan bisa dinikmati orang lain. Persis seperti Rasul Paulus juga. Ketika ia percaya Kristus, pilihan hidupnya adalah Kristus, maka hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Jadi sekalipun ia mengalami aniaya, sekalipun ia mengalami kesulitan hidup, ketika ia bersama dengan pengikutnya dulu sebelum kenal Kristus, ia hidup enak secara jasmani, secara kedagingan. Tetapi ketika ia percaya kepada Kristus, hidup yang berubah total 180 derajat. Dia begitu banyak mengalami aniaya, banyak mengalami kesulitan, mengalami kelaparan. Sesuatu yang tidak pernah ia temui dulu. Tetapi sekarang itu menjadi kehidupannya sehari-hari. Dianiaya, mengalami karam kapal, kesulitan hidup. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus telah memilih pilihan yang terbaik. Sekali Kristus, ia tetap pilih Kristus. Walaupun ada kesulitan hidup, ia tetap berbuah. Menjadi buah yang baik untuk dinikmati oleh banyak orang. Ketika ia dalam penjara, ia masih bisa memberi semangat kepada jemaat di Filipi. Ia masih bisa memberi semangat kepada jemaat yang lain. Sekalipun hidupnya terbelenggu, tetapi hati dan pikirannya
tidak terbelenggu. Dia tetap punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetap ada koneksi dengan Tuhan. Dan hidupnya itu tidak dipengaruhi lagi oleh apa yang terjadi dengan dunia ini. Nah, saudara-saudara, ini juga menjadi renungan bagi kita. Ketika kita pilih Kristus, maka hal-hal apapun yang menghambat kita ketika kita menjadi Kristen, maka itu tidak mempengaruhi iman kita kepada Kristus. Ya. Seperti tadi ayat 27, untuk iman yang timbul dari berita Injil ini. Kita tidak dipengaruhi oleh situasi pandemi saat ini, kita tetap percaya Tuhan mengasihi kita. Saudara tetap percaya, sekalipun pandemi ini menyulitkan kita, kita tetap percaya Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Kita tetap mengasihi Tuhan. Sekalipun mungkin ada banyak persoalan hidup ke depan, karena ternyata pandemi ini belum akan segera berakhir. Masih ada peristiwa berikutnya yang tidak pernah kita tahu. Tapi kita yakini bahwa di dalam Kristus ada pemeliharaan yang sempurna. Ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Selama 2 tahun ini saya boleh merasakan bahwa Tuhan tetap menyertai. Dia tetap melindungi, Dia tetap memberkati, Dia tetap memberikan sukacita. Dia tetap memberikan kepada kita semua penghidupan yang baik. Tuhan tetap menjaga kita, tetap melindungi kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mencari Dia dengan lebih lagi. Pada situasi yang tidak baik ini, tentunya kita harus berjuang untuk lebih lagi. Ya, seperti Paulus katakan, tetaplah berjuang. Kita berjuang dengan keterbatasan yang ada. Kita berjuang. Mungkin kita sudah sangat rindu untuk beribadah di dalam gereja. Buat sebagian orang mungkin ini belum bisa. Masih terkendala oleh aturan. Mari kita berjuang. Mari kita berusaha. Mari kita bertekad. Mari kita berusaha untuk ibadah. Ya lewat cara ibadah online ini. Kalau saudara sungguh-sungguh, saudara akan mendapatkan berkat yang sama dengan berkat yang beribadah di gereja. Asalkan ada dorongan yang kuat dari dasar hati kita, bahwa saya ingin beribadah kepada Tuhan. Saya ingin memuji Tuhan. Saya ingin memuliakan Tuhan. Maka hidup kita menjadi kehidupan Kristen yang terus hidup dan bertumbuh. Tidak mengalami kekeringan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Rasul Paulus, ya, dia berkata bahwa hidupku bukannya Allahku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Dia menganggap semua pencapaian di dunia ini bukan satu persyaratan untuk kehidupan kekal. Pendidikan tinggi bukan persyaratan untuk hidup kekal. Kekayaan, banyak harta bukan persyaratan untuk hidup kekal. Menjadi populer bukan syarat untuk mendapatkan hidup kekal. Apapun juga di dunia ini tidak menjadi syarat untuk menjadi kehidupan kekal. Syaratnya adalah bagaimana kita boleh berpadanan dengan Injil Kristus itu. Kita betul-betul menjadi muridnya yang setia. Kita betul-betul menjadi pengikutnya yang dengar-dengaran. Kita tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun situasinya tidak memungkinkan. Kita tetap mengasihi Dia. Kita tetap beribadah Dia dengan segala keterbatasan. Kita tetap mencari Dia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Secara jasmani Rasul Paulus mengalami kerugian. Ya kan? Tetapi keuntungannya jauh lebih besar daripada keuntungan jasmania. Kehidupan kekal itu gak ada bandingnya dengan kehidupan di dunia ini yang sementara. Kehidupan di dunia ini hanya singkat saja. Di Mazmur tertulis hidup manusia itu hanya 70 tahun. Kalau dia kuat. Kalau dibonuskan 10 tahun lagi hidupnya 80 tahun. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya sementara, hanya sebentar. 70 tahun itu hanya singkat saja. Tetapi hidupan kekal itu selamanya. Selamanya. Masakan kita mau meninggalkan kehidupan kekal selamanya demi kehidupan yang singkat itu yang 70 tahun? Tentu tidak. Saya percaya saudara-saudara juga mau memilih pilihan yang terbaik, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Jangan memilih yang lain. Memang saat ini ada begitu banyak penawaran-penawaran dari dunia ini. Untuk hidup begini, begitu. Ada begitu banyak tawaran. Jangan salah pilih. Pilihlah seperti Rasul Paulus memilih. Desember ini kita mau merayakan Natal. Kita mau jadikan lagi satu saat ini sebagai satu tonggak bagi kita bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Kita mau belajar untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama, kehidupan yang jauh dari Tuhan. Kita mau lari meninggalkan itu untuk berbalik kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Kita berlomba bersama-sama untuk mencapai garis akhir, ketemu dengan Tuhan. Di sanalah kita boleh merasakan bahwa kasih Kristus itu yang luar biasa akan menjadi milik kita. Nah, jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, kesimpulannya adalah bahwa yang pertama, kita pilih Tuhan Yesus dengan segala aspek yang ada di dalamnya. Karena di sanalah ada keselamatan kekal, kehidupan kekal. Amin. Saudara mau memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pastikan saat ini dalam hati saudara, hari ini saya mau putuskan. Dan yang kedua saudara, pilih Kristus karena ada kepastian. Sekalipun dunia ini tidak ada kepastian. Dunia ini ke depan tidak ada kepastian. Apakah akan berlanjut? Apakah dunia ini sebentar lagi selesai? Apakah ekonomi bangkit lagi? Apakah pandemi nggak pernah berhenti? Tidak ada yang tahu, tidak ada kepastian. Tidak ada yang kepastian. Tetapi kepastian itu ada di dalam Kristus. Karena di sanalah bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, ia akan beroleh selamat. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau tetapkan hati kita untuk memilih Kristus sebagai juru selamat bagi seluruh keluarga kita. Bagi saudara dan saya, bagi keluarga saudara, buat istri atau suami saudara, bagi anak-anakmu, orang tuamu, buat siapa saja, bahwa Kristus menjadi pilihan. Kita mau menjadi muridnya yang setia. Kiranya apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini, saya tidak akan panjangkan lagi. Saya percaya kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara itu yang senantiasa memberi dorongan kepada saudara-saudara untuk tetap fokus mengiring Tuhan.
Dan sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita mau berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Bahwa Tuhan merindukan bahwa hidup kami ini berpadanan dengan Injil Kristus, supaya iman kami yang terus timbul dari pemberitaan Injil ini bertumbuh makin hari makin kuat, sehingga tidak tergoncangkan oleh apapun di dalam dunia ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya apa yang kami dengar, kami mau renungkan terus hari lepas hari. Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang tak tergoyahkan. Dan biarlah kami hanya bersandar kepada Tuhan Yesus, bahwa apapun yang terjadi dengan dunia ini, kami tetap bersandar. Dan kami yakin Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan dan junjungan kami yang hidup, yang senantiasa memberi kekuatan kepada setiap kami yang berharap kepada Tuhan Yesus saja. Bapak, kalau pada kesempatan pagi hari ini, kalau masih ada saudara-saudara kami yang belum kenal Kristus, mari Tuhan Engkau menjamah mereka, memberikan hati yang baru, sehingga mereka boleh terbuka agar Kristus boleh mengetuk hatinya dan dibukakan pintu hatinya untuk Kristus masuk ke dalam hati. Bapa, kiranya juga Tuhan, Engkau yang menolong buat setiap kami yang mengalami kesulitan, buat mereka yang kehilangan pekerjaan, buat usahanya yang mengalami kemunduran. Oh Tuhan, Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami, karena di sanalah kami boleh merasa aman. Karena Tuhanlah menjadi jalan keluar kami yang terbaik. Buat saudara kami yang mengalami sakit penyakit, pada pagi hari ini kami percaya dalam nama Tuhan Yesus ada jamahan dari bilur-bilur Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Sehingga kami boleh dipulihkan dan kami boleh terus mencari Tuhan selagi kesempatan masih ada. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami berdoa bagi komunitas kami di FLC ini, baik di Taman Meruya, di Taman Cibodas, di Alam Sutra, di Ambon, di Masohi, Simpak Perengkok, dimanapun Tuhan umat-Mu berada. Kiranya juga Tuhan yang satukan kami di dalam kasih-Mu. Biarlah kami boleh tetap sehati, sepikir, dan sejiwa untuk sama-sama mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Dan biarlah kami hanya meninggikan Tuhan Yesus saja. Oh Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong kebutuhan umat Tuhan di setiap tempat dari FLC ini berada. Kami percaya Tuhan Engkau yang mencukupkan, baik kebutuhan dana, buat kebutuhan pembangunan di Ambon, buat kebutuhan di Taman Meruya, buat kebutuhan di Taman Cibodas. Kami percaya Engkaulah yang mencukupkannya. Biarlah seluruh umat Tuhan juga boleh tetap penuh dengan sukacita membawa segala persembahannya untuk ke rumah Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga buat kesempatan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja di dalam komunitas kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa hidup kami ini ada di dalam hati-Mu Tuhan. Dan Engkau tetap ada di dalam hati kami. Sehingga kami boleh terus menyala-nyala di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, ibadah hari ini telah kita akhiri dan saya ingatkan sekali lagi kita akan bersama-sama ibadah onsite pada waktu ibadah Natal tanggal 24 Desember yang akan datang. Pastikan bagi saudara yang sudah terdaftar, tentunya saudara mendaftar pada sekretariat, kita akan mengadakan ibadah Natal secara gabungan, secara onsite. Pastikan bagi saudara yang sudah terdaftar, saudara bersiap dengan baik untuk dapat mengikuti ibadah. Kenapa harus mendaftar? Karena tentunya mengikuti peraturan yang dilakukan oleh pemerintah, di mana ibadah belum seperti normal yang biasa, bisa full ibadah, semua orang bisa hadir, tetapi kapasitas ibadah masih dibatasi maksimal 50% dari kapasitas yang di ruangan yang ada. Dan kita tetap menggunakan ruangan di ruang gereja, tidak di gedung umum seperti waktu-waktu yang lalu. Harap ini bisa dimengerti oleh saudara, namun ibadah ini akan dilakukan secara hybrid, selain diikuti oleh yang hadir di ruang ibadah, di gereja secara onsite, juga akan dilakukan secara live streaming, baik melalui Zoom maupun juga melalui YouTube. Puji Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Puji Tuhan. Bapak yang dari surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat ibadah hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah mengungkapkan isi hatimu, Tuhan sudah menyampaikan kerinduanmu, dan Tuhan sudah menyatakan kasih-Mu. Pimpin dan bimbing kami dalam perjalanan sepanjang minggu yang akan datang, supaya kami hidup dalam kehendak Tuhan. Supaya hidup kami dipakai Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia ini, untuk mendatangkan manfaat dan berkat bagi sesama kami, membangun sesama kami, menjadikan sesama kami terus bertumbuh, makin hari makin bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hidupnya makin hari makin dewasa, makin memperkenan Tuhan, makin menyukakan hati Tuhan. Terima kasih bagi yang bekerja, Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka, bagi yang berusaha, Tuhan memberkati usaha mereka, bagi yang mengabdi kepada bangsa negara, Tuhan memberkati pengabdian kepada bangsa dan negara. Bagi mereka yang terpanggil secara khusus untuk melayani jemaat Tuhan, biarlah Tuhan tambahkan kasih dan anugerah-Mu bagi mereka supaya tetap setia dalam ladang pelayanan mereka. Bagi mereka yang menjadi kepala keluarga dan kepala rumah tangga beserta pasangannya, Tuhan secara khusus memberkati, menjadikan setiap keluarga menjadi tempat utama untuk menumbuhkan iman bagi anggota-anggota keluarganya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami alaskan segala doa, puji dan syukur ini. Haleluya. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, angkat kedua tanganmu dan buka hatimu, terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Dan sekarang terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa, pimpinan, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus memenuhi seluruh hatimu, seluruh kehidupanmu, bahkan seluruh keluargamu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati dalam nama Yesus. Mari bersama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.